Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu film animasi yang banyak kalian request. Bersiaplah. Setelah lebih dari 2 minggu kami tidak membuat konten, akhirnya sekarang bisa bertemu lagi dengan kalian. Dan seperti biasa, kami hadir memberikan kalian teori-teori film animasi yang mungkin bisa menghancurkan masa kecil kalian. Untuk episode kali ini, kita akan membahas salah satu film animasi yang bersetting pada masa lalu, tepatnya mungkin pada zaman prehistorik, di mana manusia hidup di dalam gua, berdampingan dengan makhluk-makhluk aneh, dan manusia bertahan dengan cara-cara yang unik. Film tersebut adalah The Croods. The Croods merupakan salah satu film terlaris DreamWorks Animation yang dirilis pada tahun 2013. Film ini syarat akan komedi dari dialog dan tingkah lucu para tokohnya. Memang, DreamWorks Animation sebagai musuh abadi Pixar ini selalu mengedepankan humor, meski tidak menghilangkan unsur emosional di dalamnya. Dari tahun ke tahun, dua studio ini sering bersaing ketat. Misalnya A Bug's Life vs. Ants, Monster Inc. dengan Shrek, hingga Toy Story bersaing dengan How to Train Your Dragon. Dan pada tahun 2013 pun, film The Croods ini bersaing dengan salah satu film Pixar yaitu Monster University. Kedua studio animasi ini pun terus bersaing untuk menyajikan film-film animasi yang berkualitas. The Croods adalah nama sebuah keluarga manusia purbakala. Keluarga tersebut dipimpin oleh seorang ayah yang overprotective, Grog Crood, yang disuarakan oleh Nicolas Cage. Kemudian ada istri dan mertuanya, Uga dan Gran, serta anak-anaknya, Ip, Tank, dan si bungsu, Sandy. Grog selalu berpesan kepada keluarganya untuk selalu berlindung di dalam gua, menghindari hal-hal baru yang semata-mata itu untuk kebaikan mereka semua. Namun anak pertamanya, Ip, justru memiliki jiwa adventurous, rebellious, dan mempunyai 1000 tanda tanya di benaknya. Pertentangan ayah dan anak pun menjadi salah satu tema yang diangkat dalam film ini, yang menjadikannya terasa hangat sekaligus menyentuh di akhir film. Tapi di samping itu semua, perlu kita akui bahwa The Croods adalah sebuah universe yang tidak lazim. Maksudnya, bagaimana mungkin manusia bisa hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang berbahaya, serta kondisi cuaca yang ekstrim. Belum lagi perbedaan kecerdasan ketika kita bertemu dengan salah satu tokoh bernama Guy yang ternyata dia lebih pintar. Maksudnya, kenapa ada perbedaan tersebut di universe ini padahal mereka mendiami satu tempat yang sama dan di waktu yang sama pula? So, untuk menjawab semua pertanyaan itu, seperti biasa, sebelum masuk ke teorinya, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami, dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori gelap film animasi DreamWorks Part 4, episode The Croods. Pertama, setting waktu. Mungkin banyak dari kalian yang menganggap bahwa film The Croods bersetting jauh di masa lalu, zaman prehistorik atau prasejarah. Hal ini tidak mengherankan karena apa yang kita lihat dalam film pun memang mendukung hal tersebut, seperti keprimitifan keluarga Croods atau bagaimana cuaca yang nampak begitu ekstrim. Tapi, apakah kalian yakin dengan hal itu? Nah, menariknya, fan teoris memiliki teori lain yang cukup mencengangkan. Katanya, alih-alih The Croods bersetting jauh di masa lalu, justru sebenarnya universe The Croods terjadi jauh di masa depan. Tepatnya, semua itu terjadi setelah dunia mengalami sebuah bencana besar yang disebut dengan genetic apocalypse atau bencana genetika. Istilah ini merupakan istilah baru dan entah siapa yang mencetuskannya. Pada dasarnya, bencana genetika atau genetic apocalypse merujuk pada sebuah bencana yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan biologis. Misalnya kegiatan mutasi genetis, manipulasi kromosom, perang dengan senjata biologis atau kimia, dan sebagainya. Hal ini mungkin terdengar tidak masuk akal sama sekali karena dalam film The Croods sendiri, sepanjang film kita tidak pernah diperlihatkan adanya teknologi. Bahkan mereka tidak mengenal apa itu teknologi karena mereka sebelumnya memang diwanti-wanti untuk menghindari hal-hal yang baru. Lantas, apa yang terjadi?
Nah, fan teoris mengatakan bahwa universe The Croods terjadi bertahun-tahun atau mungkin ratusan tahun setelah genetic apocalypse itu terjadi atau masuk ke sebuah era baru yang disebut dengan a new age. Kayak misalnya gini guys, dulu kan bumi awalnya dihuni oleh ribuan dinosaurus. Kemudian mereka musnah karena ada meteor yang jatuh menghantam bumi. Dinosaurus akhirnya punah dan dimulailah era baru. Istilahnya kehidupan itu dimulai lagi dari nol tapi tanpa adanya dinosaurus. Nah, apa yang terjadi di The Croods itu juga hampir sama dengan kejadian yang dialami oleh para dinosaurus. Manusia terjangkit berbagai penyakit mematikan karena kegiatan biohacking alias mutasi genetis tersebut, hingga pada akhirnya kegiatan tersebut tidak terkendali dan berdampak pada hilangnya populasi manusia di sana. Kemudian, dimulailah sebuah era baru. Penjelasan-penjelasan di atas sedikit menjelaskan mengapa dalam film The Croods kita hanya menemukan beberapa manusia saja. Karena ya tadi, sebagian besar dari mereka telah musnah karena bencana genetika atau genetic apocalypse. Semua ini tidak terjadi secara langsung, semuanya berawal dari hal-hal yang kecil, sebagaimana teknologi digital dulunya tidak seluas sekarang. Oke, let me explain. Pada zaman sekarang, teknologi sudah semakin maju, bahkan anak-anak pun bisa mengakses teknologi dengan cara yang tidak terpikirkan sebelumnya. Hal ini juga terjadi pada bidang kedokteran, biologi, atau semacamnya, sehingga muncul istilah biohacking, di mana manusia mulai melakukan kegiatan eksperimen yang tidak wajar. Dari sinilah cerita dari film The Croods bermula. Bayangkan suatu masa di masa depan di mana kegiatan biohacking menjadi sebuah kegiatan yang normal, terjadi di mana-mana. Segera setelah itu, mereka mulai menciptakan hewan-hewan peliharaan atau tanaman hasil penggabungan berbagai macam gen. Mungkin ini dimulai dengan hal-hal yang nampaknya tidak berbahaya, seperti hewan pengerat atau gajah hibrida seukuran kelinci. Kemudian pohon-pohon berbentuk terumbu karang dan sebagainya. Inilah yang menjadi awal mula mengapa hewan atau tumbuhan yang ada di universe The Croods tampak aneh. Pada akhirnya, beberapa hewan dan tumbuhan dijual atau dikomersialisasikan untuk mendapatkan keuntungan sejumlah pihak. Bayangkanlah, pada waktu itu ada sejumlah taman zoologi yang berisi hewan dan tumbuhan hasil mutasi genetik. Jumlah mereka semakin lama semakin banyak. Hal ini pada akhirnya memuncak pada penciptaan megafauna, unggas, karnivora, mamalia berukuran raksasa sebagai sebuah simbol dari kekayaan. Oleh sebab itu kita bisa melihat hewan-hewan yang berukuran raksasa dalam film The Croods. Seiring dengan berjalannya waktu, manusia mulai kehilangan minat terhadap hewan dan tumbuhan hasil mutasi ini. Akhirnya, mereka dilepaskan ke alam bebas atau alam liar dan mengakibatkan populasi mereka yang terus-menerus bertambah. Tanpa adanya pemangsa atau predator alami, jelas mereka bisa menggeser hewan-hewan asli di alam liar yang pada akhirnya hewan dan tumbuhan hasil mutasi genetik ini dinaturalisasi atau dianggap sebagai sesuatu yang alami, padahal mereka bukan. Sementara itu, industri genetik ini malah berubah menjadi industri yang murah karena saking banyaknya yang melakukan hal tersebut. Kayak misalnya HP di awal tahun 2000-an. Hitungannya di Indonesia tahun segitu tuh masih langka ya, makanya harganya jadi mahal. Nah sekarang, HP udah banyak banget ragam bentuk dan spesifikasinya, sehingga banyak HP yang harganya jauh lebih murah. Nah ibaratnya kayak gitu guys. Nah mereka mencari tenaga-tenaga kerja yang murah supaya tetap bisa menjalankan industri mereka, hingga tercetuslah sebuah ide yang mengerikan. Mereka akhirnya mengembangkan sebuah spesies atau jenis manusia yang baru. Siapa mereka? Manusia-manusia dalam film The Croods. Jadi, mereka bukanlah manusia modern yang mengenal teknologi. Mereka adalah jenis manusia yang baru, layaknya bayi yang baru dilahirkan. Manusia-manusia modern menciptakan mereka semata-mata digunakan untuk kegiatan industri. Mereka diperbudak untuk selalu bekerja dan bekerja. Tubuh mereka yang besar dan berotot sangat cocok untuk mengangkut berbagai macam peralatan industri yang tidak jarang berukuran besar dan berat. Karakter mereka yang nampak seperti orang menandakan bahwa mereka dulunya mudah untuk dikendalikan. Dan ketakutan mereka akan sesuatu yang baru sebenarnya adalah sugesti dari pencipta mereka dengan dalih supaya mereka tetap menjadi diri mereka, tetap menjadi manusia yang selalu diperbudak. Tapi ya, bagaimanapun, dan ini memang terjadi dalam kehidupan nyata, ada sekelompok orang ekstremis yang memprotes tindakan mutasi genetik. Kelompok ekstremis ini menganggap bahwa kegiatan mutasi genetik itu adalah kegiatan melawan Tuhan. Mereka berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh para saintis itu telah merusak apa yang telah Tuhan ciptakan.
Akhirnya, kelompok ekstremis ini berubah menjadi kelompok teroris. Kedua kelompok ini berperang, yang satu dengan senjata dan yang satu lagi dengan teknologi kimia. Walhasil, karena suatu hal, teknologi kimia yang mungkin bisa berbentuk virus itu malah menginfeksi semua manusia kala itu. Populasi manusia berkurang secara drastis, habis karena infeksi mematikan. Inilah yang disebut sebagai bencana genetika atau apocalypse genetik. Tapi manusia jenis baru seperti keluarga Croods, mereka diciptakan supaya kebal terhadap apapun, bahkan virus sekalipun. Ingat, mereka adalah makhluk yang kuat. Hingga pada akhirnya, bumi pun malah didominasi oleh manusia jenis baru seperti keluarga The Croods yang hidup berdampingan dengan hewan dan tumbuhan aneh yang tidak jarang berbahaya. Jadi manusia modern, manusia-manusia pintarnya udah musnah karena virus-virus yang menginfeksi mereka. Oke guys, walaupun populasi manusia modern telah berkurang secara drastis, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada manusia modern yang selamat dari peristiwa tersebut. Dan selama ini, ternyata salah satu dari mereka ada di depan mata kita guys. Yap, kalian bisa menebak siapa dia. Guy. Inilah yang menyebabkan karakter Guy ini berbeda dengan keluarga Croods. Sejak awal memang kehadiran Guy ini sangat janggal. Dia tinggal di lingkungan aneh bersama manusia-manusia yang memiliki tingkat kecerdasan jauh di bawahnya. Tapi dia adalah manusia satu-satunya yang sangat pintar, memiliki banyak solusi untuk setiap permasalahannya dengan lingkungan. Hal ini tidak mengherankan karena ternyata Guy adalah salah satu manusia modern yang selamat dari genetic apocalypse. Sebenarnya dulu dia tidak sendirian. Disebutkan bahwa dulu Guy juga memiliki keluarga. Namun keluarganya meninggal karena tenggelam atau terhisap oleh cairan tar berwarna hitam. Cukup kompleks dan solid ya. Apakah kalian percaya dengan teori ini? Coba komen di bawah. Kedua, The Flintstones dan Ice Age. Konsep yang diambil oleh The Croods bukanlah sebuah konsep yang baru. Ketika pertama kali kalian melihat film ini, mungkin kalian akan langsung teringat dengan film sejenis seperti Ice Age dan The Flintstones. Teori yang satu ini mengatakan bahwa sebenarnya Ice Age dan The Flintstones berada dalam satu universe dengan The Croods. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, hubungan dengan serial animasi The Flintstones. Seorang Reddit user mengatakan bahwa The Croods mungkin saja merupakan prequel dari The Flintstones. Coba pikirkanlah. Dalam film The Croods, Grog merupakan Homo sapiens pertama yang bisa dikatakan sebagai inventor atau penemu sesuatu. Dialah yang mungkin menemukan joke telling dan menjadikan hewan-hewan buas sebagai peliharaan. Kemudian, di ending film, ketika keluarga Croods telah menemukan Tomorrow, mereka berusaha untuk membuat sebuah peradaban baru seperti berfoto dan menjadikan hewan-hewan buas sebagai kendaraan. Nah, dalam serial animasi The Flintstones, peradaban seperti menjadikan hewan sebagai peliharaan itu juga terjadi. Keluarga Flintstones menjadikan hewan-hewan di sekitarnya menjadi peliharaan, kendaraan, dan sebagainya. Buat kalian yang belum tahu serial animasi The Flintstones, serial animasi tersebut tayang selama 6 tahun, yaitu mulai tahun 1960-an hingga tahun 1966 di Amerika Serikat. Animasi keluaran Hanna-Barbera Production ini menceritakan tentang sebuah kehidupan manusia di zaman batu. Sama seperti The Croods, banyak sekali kejadian lucu dan menarik terjadi, baik antara suami istri keluarga Flintstone, yaitu Fred dan Wilma, tetangga, hingga teman-teman mereka. Nah, kemungkinan ketika The Flintstones terjadi, apa yang kita lihat dalam film The Croods juga sedang berlangsung. Mereka mungkin hanya dipisahkan oleh tempat yang jaraknya sangat jauh. Kedua, hubungan dengan Ice Age. Teorinya mengatakan bahwa Ice Age merupakan sequel dari The Croods. Artinya, setelah kejadian di The Croods, terjadilah kejadian yang ada di film Ice Age. Hal ini tidak mengherankan karena kedua film animasi ini memiliki style animasi yang sama. Ditambah lagi dengan fakta bahwa ternyata memang baik The Croods maupun Ice Age itu didistributori oleh satu perusahaan yang sama, yaitu 20th Century Fox. Jadi ya, kenapa enggak gitu kan, bikin dua animasi yang secara tidak langsung berada dalam satu timeline atau satu universe yang sama. Kita melihat dalam film The Croods, katakanlah mereka peradabannya telah dimulai. Dan seiring dengan berjalannya waktu, sampailah di zaman es dan akhirnya kita dipertemukan dengan kejadian-kejadian yang ada di film Ice Age, di mana manusia memiliki peradaban yang lebih maju, seperti menggunakan mantel, memiliki senjata, dan sebagainya.
Apakah kalian percaya dengan teori ini? Jika teori ini memang benar, maka bisa disimpulkan bahwa timeline-nya secara berurutan dimulai dari The Flintstones, The Croods, dan diakhiri dengan Ice Age. How interesting! Oke guys, itu dia teori gelap film animasi DreamWorks Part 4. Bagaimanapun, The Croods merupakan salah satu film animasi favorit kami juga, dan tidak sabar untuk terhibur dengan sequelnya nanti, The Croods A New Age. But let us know what you think, apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar teori-teori tadi. Apakah kalian percaya bahwa The Croods sebenarnya bersetting jauh di masa depan, atau justru ada di masa lalu yang berada dalam satu universe dengan The Flintstones dan Ice Age? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari kita terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi untuk mendapatkan konspirasi harian terupdate. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.